Kita sering berpikir rumah adalah tempat yang paling aman, tapi kasus tahun 99 di Beijing ini membuktikan sebaliknya. Seorang pria yang dikenal sebagai ayah yang baik dan tetangga yang ramah ternyata memanjat balkon tetangganya di jam 3 pagi. Hanya dalam waktu 20 menit, dia menghabisi nyawa 8 gadis muda seorang diri tanpa ada yang mengetahui. Pada dini hari tanggal 30 Mei 99, operator darurat 110 di Beijing menerima telepon yang sangat meresahkan. Penelponnya adalah seorang wanita muda. Suaranya terdengar panik, tapi dia berusaha berbicara sambil berbisik. Dia melapor bahwa ada seorang pria membawa pisau masuk ke dalam rumahnya. Wanita itu sempat bilang kalau penyusup itu sudah menyerang teman-temannya. Tapi tepat saat operator menanyakan lokasi, tiba-tiba terdengar teriakan kencang dari seberang telepon, lalu hening, sambungan pun terputus. Polisi segera melacak asal panggilan tadi. Namun, hanya beberapa saat setelah telepon pertama terputus, panggilan darurat kedua masuk. Kali ini dari seorang wanita yang baru saja pulang kerja shift malam. Dia melapor melihat ada tubuh wanita tergeletak di depan pintu gedung apartemennya. Kondisinya kritis, penuh darah, dan sepertinya sudah tidak bernafas. Pelapor mengenali korban sebagai salah satu tetangganya. Tanpa buang waktu, polisi di distrik Xijingsan langsung dikerahkan ke lokasi. Saat polisi tiba, kerumunan warga yang terbangun karena keributan sudah memadati depan gedung, dijaga ketat oleh satpam perumahan. Begitu petugas mendekat, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Seorang wanita muda berusia awal 20-an tergeletak di lantai. Pakaian putihnya sudah berubah menjadi merah karena darah. Di belakang tubuhnya terlihat jejak seretan darah panjang yang mengarah kembali ke dalam gedung. Polisi memastikan korban sudah meninggal, lalu dengan hati-hati mengikuti jejak darah itu masuk. Jejak kaki berdarah menuntun mereka naik ke lantai 2. Di sana, sepasang sendal berdarah ditemukan tergeletak, tepat di depan pintu nomor 203 yang terbuka. Petugas perlahan bergerak masuk ke apartemen 203 sambil memanggil penghuni di dalam. Tidak ada jawaban, tapi bau amis darah yang menyengat langsung tercium memenuhi udara. Saat masuk lebih dalam, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. 7 wanita muda tewas berserakan dengan kondisi penuh luka tusuk. Petugas segera meminta bantuan tambahan. Tak lama kemudian, tim investigasi tiba untuk olah TKP dan mulai bekerja mengidentifikasi ke-8 korban dalam pembantaian sadis ini. Apartemen seluas 100 meter persegi itu ternyata difungsikan sebagai asrama karyawan. Polisi mulai menyisir ruangan satu persatu. Mayat kedua ditemukan terbaring di kasur kamar tidur utara. Mayat ketiga ditemukan bersandar di dinding lorong yang menghubungkan ruang tengah dan kamar selatan. Dan tepat di ambang pintu ruangan itu tergeletak korban keempat. Di dalam kamar itu, 3 jenazah ditemukan di atas ranjang tingkat, sementara 1 lagi tergeletak di lantai. Semuanya mengalami luka tusuk berkali-kali dan luka fatal di bagian leher. Sementara tim forensik menyisir bukti, polisi lain mulai menanyai para tetangga. Ternyata banyak tetangga yang terbangun karena mendengar jeritan malam itu sangat keras. Masalahnya, teriakan itu menggunakan bahasa daerah yang tidak dipahami warga Beijing. Karena itu, para tetangga mengira itu hanya pertengkaran biasa sesama penghuni asrama dan memilih untuk tidak ikut campur. Polisi kemudian memeriksa Li, wanita yang menemukan mayat di luar gedung tadi. Ternyata Li tinggal di unit 202, tepat di sebelah kamar para korban, kamar 203. Karena baru pulang kerja shift malam, dia mengaku tidak melihat atau mendengar kejadian pembunuhannya. Meskipun begitu, Li memberikan informasi penting soal identitas korban. Menurutnya, ke-8 wanita itu baru sebulan merantau ke Beijing dari Fuzhou. Mereka bekerja sebagai SPG perhiasan. Bagi Li, mereka adalah gadis-gadis yang sopan dan ramah. Jadi rasanya aneh kalau mereka punya musuh di lingkungan sekitar. Berbekal kartu identitas yang ditemukan di apartemen, polisi dengan cepat mengenali ke-8 korban. Mereka adalah Li Meiqi, 24 tahun, Zhang Shujin, 22 tahun, Wu, 20 tahun, Wang Mayu, 17 tahun, Xue, 22 tahun, Xiao, 24 tahun, Xu Hui, 20 tahun, dan Chen Ruihua, 21 tahun. Hasil pemeriksaan forensik mengungkap betapa sadisnya serangan ini.
Total ditemukan 120 luka tusuk pada tubuh ke-8 korban. Rata-rata setiap korban menerima 8-10 tusukan. Onde-mande. Namun polisi juga memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh para korban. Meski jumlah korbannya banyak, bukti di TKP menunjukkan pelakunya beraksi sendirian. Hal ini dikuatkan oleh temuan jejak kaki berdarah yang tersebar di apartemen, lobi, hingga tangga. Jejak itu dipastikan bukan milik korban, melainkan milik seorang pria yang beraksi tanpa mengenakan sepatu, sepertinya hanya mengenakan kaos kaki. Penggalian informasi melalui tetangga terus berlanjut. Kali ini polisi menanyai Zhao, suami Li. Li tidak tinggal sendirian di unit 202. Malam itu, suami dan anaknya yang berusia 5 tahun juga ada di rumah. Saat ditanya apakah Zhao mendengar suara keributan dari kamar sebelah, Zhao menjawab ia tidak mendengar suara apapun karena tertidur pulas. Jawaban ini mengundang kecurigaan polisi. Logikanya, kalau tetangga di lantai lain saja terbangun karena teriakan para korban, harusnya suami Li yang dinding kamarnya menempel dengan TKP pasti mendengarnya. Kecurigaan polisi semakin kuat saat melihat bahasa tubuh suami Li. Dia tampak sangat gelisah, bahkan kakinya tak berhenti gemetar saat menjawab pertanyaan. Perhatian polisi juga tertuju pada tangannya yang dibungkus handuk. Dia berdalih itu hanya luka kecil akibat kecelakaan kerja. Namun bagi polisi semua ini tidak masuk akal. Mustahil dia satu-satunya orang yang tidak mendengar jeritan korban padahal tinggal bersebelahan dinding. Sikap gugup, alibi yang janggal, dan luka misterius di tangannya itu langsung menjadikannya target utama kecurigaan polisi. Tetapi polisi tidak mau gegabah. Mereka butuh bukti fisik yang kuat untuk menjerat Zhao. Bukan sekedar asumsi. Sambil menunggu hasil forensik, mereka menyelidiki latar belakang Zhao. Zhao Lianrong, 37 tahun, adalah warga asli Beijing yang bersih tanpa catatan kriminal. Dia bekerja sebagai buruh rendahan di pabrik mesin. Pekerjaan yang didapatnya pun hanya karena bantuan koneksi ayahnya yang pegawai lama di sana. Walau tidak punya catatan kriminal, reputasi Zhao di tempat kerjanya ternyata sangat buruk. Baik manajer maupun rekan kerjanya tidak punya hal baik untuk diceritakan. Polisi bahkan heran kenapa dia itu belum dipecat lah. Zhao dikenal sebagai pekerja malas yang sering datang terlambat dan pulang seenaknya. Dia juga pernah terlibat konflik panas dengan atasannya, seorang pensiunan tentara yang tegas. Saat ditegur soal kinerjanya yang buruk, Zhao bukannya sadar, malah membangkang. Dia merasa lebih superior karena dia warga asli Beijing, sementara atasannya itu hanya pendatang dari provinsi Hebei. Wah, rasis nih orang. Kebencian Zhao terhadap pendatang yang menjadi atasan membuatnya gelap mata. Dia merasa terhina saat didisiplinkan, tapi karena pengecut, dia tidak berani melawan secara langsung. Zhao memilih balas dendam dengan cara licik. Dia membunuh anjing kesayangan bosnya menggunakan bakpao yang dicampur racun tikus. Sial bagi Zhao, aksinya dipergoki oleh seorang petugas kebersihan. Dia nyaris dipecat saat itu juga. Namun lagi-lagi karirnya selamat hanya karena ayahnya datang memohon-mohon agar putranya diberi kesempatan kedua. Marah karena telah dilaporkan, Zhao berniat balas dendam pada petugas kebersihan. Ia meracuni burung peliharaan petugas tersebut menggunakan insektisida hingga mati di dalam sangkarnya. Karena tidak ada saksi, tidak ada tindakan hukum yang bisa diambil meskipun banyak yang menaruh curiga. Merasa belum puas hanya dengan membunuh 2 hewan peliharaan, Zhao melampiaskan kekesalannya pada direktur bengkel dan petugas kebersihan dengan tindakan gila. Mencuri kartu identitas dan plat nomor mobil mereka, lalu membuang kotoran di atas barang-barang curian itu di ruang komunikasi pabrik. Sekali lagi, ketiadaan saksi membuat pelaku sulit dibuktikan. Pihak bengkel pun mengambil keputusan memasang CCTV di segala sisi. Berpikir dia tidak tersentuh hukum, Zhao mengulangi tindakannya. Kali ini ia tertangkap kamera. Hebatnya, dia masih berhasil mempertahankan pekerjaannya berkat ayah dan istrinya yang memohon-mohon kepada direktur. Entah bagaimana Zhao diizinkan untuk tetap bekerja.
Meskipun banyak perilaku aneh Zhao, hal tersebut belum cukup membuktikan bahwa Zhao mampu melakukan pembunuhan seperti yang sedang diselidiki oleh polisi. Untungnya, kepolisian Beijing kala itu adalah satu dari sedikit satuan di Tiongkok yang memiliki teknologi analisis DNA. Polisi kemudian meminta sampel jejak kaki Zhao. Berdasarkan bukti di TKP, pelaku diketahui berjalan mengelilingi ruangan hanya dengan menggunakan kaos kaki. Zhao menyetujui permintaan itu, tapi gerak-geriknya mencurigakan. Penyidik menyadari ia sengaja berjalan jinjit, menumpuk berat badannya di ujung jari demi menghindari terbentuknya cetakan jejak kaki yang utuh. Namun usaha itu sia-sia. Jejak kaki di TKP memiliki bentuk anatomi yang unik. Jari telunjuk kakinya lebih panjang daripada jempol, sebuah kondisi yang dikenal sebagai Morton's 2. Meskipun Zhao berusaha keras memanipulasi cara berjalannya dengan cara berjinjit, justru itulah yang menjadi petunjuk jelasnya. Jari telunjuk kaki Zhao terlihat jelas lebih panjang dan itu cocok sempurna dengan jejak yang tertinggal di lokasi pembunuhan. Polisi menangkap Zhao berdasarkan bukti jejak kaki. Begitu berada dalam tahanan, mereka mengambil sampel darah Zhao untuk membandingkannya dengan beberapa darah di apartemen yang diduga darah pelaku. Ternyata sampel itu cocok dengan darah yang diambil dari Zhao. Meski Zhao sudah ditangkap, polisi masih butuh pengakuan darinya untuk tahu motif sebenarnya. Awalnya polisi menduga ini perampokan. Namun fakta di TKP berkata lain. Polisi menemukan uang dan beberapa unit ponsel yang masih utuh di kamar itu. Bisa dibilang tidak ada barang yang hilang satupun. Selain itu, hasil visum memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Penyelidikan latar belakang juga menunjukkan para korban hidup tenang-tenang saja dan tidak memiliki musuh. Zhao sempat tidak kooperatif di awal interogasi, tetapi karena sadar posisinya sudah terpojok, ia akhirnya mulai buka suara. Motifnya ternyata berakar dari kecemburuan sosial. Sebenarnya Zhao dikenal sebagai tetangga apartemen yang ramah dan baik. Ia selalu bertegur sapa termasuk dengan para wanita kamar 203. Tak jarang ia juga mengobrol dengan mereka. Ia juga dikenal sebagai ayah yang penyayang untuk anaknya. Semuanya berubah saat Zhao mengetahui wanita-wanita dari Fujian itu memiliki penghasilan yang lebih besar dibanding dirinya. Ia iri. Ia merasa sebagai penduduk asli Beijing, ia seharusnya yang lebih superior. Dalam pengakuannya, Zhao mengatakan tujuan awalnya hanyalah merampok barang berharga. Tapi berakhir tidak sesuai rencana dan tidak ada barang apapun yang dicuri. Zhao sudah mempelajari posisi kamar. Di apartemen itu ada 2 kamar, kamar selatan dan kamar utara. Kamar selatan dihuni 5 wanita dan kamar utara dihuni 3 wanita. Ia tahu balkon yang terhubung ke kamar selatan yang berisi 5 wanita memiliki jendela yang sering dibiarkan terbuka sepanjang malam. Nah, dari sana dia masuk. Pada dini hari tanggal 30 Mei, memanfaatkan momen saat istrinya bekerja shift malam dan anaknya tertidur pulas, Zhao memanjat balkon dan menyelinap masuk. Ia sengaja melepas sepatunya, hanya memakai kaos kaki untuk meredam suara. Namun, pergerakannya di dalam kamar membuat Li Meki terbangun. Dalam kegelapan dan kondisi setengah sadar, Li bertanya lirih, "Siapa yang ada di sana pagi-pagi buta begini?" Kaget ada yang bangun, Zhao langsung menerjang. Tanpa ampun, ia menikam Li Meki berkali-kali dengan pisau yang telah disiapkannya. Suara gaduh itu membangunkan penghuni lainnya. Namun dalam keadaan gelap, tak ada satupun yang bisa melihat jelas kengerian apa yang sedang terjadi. Belum sempat mereka bereaksi, Zhao sudah beralih ke target berikutnya. Ia menyerang Jiang Shujin, menghujamkan pisaunya berkali-kali ke dada wanita itu. Korban ketiga, Wu, meski panik dan bingung, nekat bangun dan mencoba lari menuju pintu. Namun upayanya gagal. Zhao menarik tubuhnya, menghempaskannya kembali ke tempat tidur dan menghabisinya. Wang Mayu, gadis berusia 17 tahun, tak bisa lari karena syok. Ia mencoba meringkuk di sudut ruangan, hanya berlindung di balik selembar handuk. Namun mata Zhao menemukannya. Pria itu menjambak rambutnya, menyeretnya paksa ke tengah ruangan, lalu menghabisinya. Tak jauh dari sana,
Shu Hui menjadi korban kelima di ruangan itu. Shu tidak memiliki celah sedikit pun untuk lolos. Zhao menghujamkan pisaunya. 5 penghuni kamar selatan telah dihabisi. Zhao melangkah keluar menuju kamar utara. Suara teriakan-teriakan membangunkan ketiga wanita penghuni kamar utara. Xiao, salah satu penghuni kamar utara, mencoba keluar untuk melihat apa yang terjadi. Namun, Zhao sudah menunggu di balik pintu. Ia langsung diserang oleh Zhao begitu pintu terbuka. Xiao yang terluka sempat membanting pintu untuk menghalangi Zhao dan balik ke kamarnya sendiri. Namun, Zhao mendobrak pintu itu dengan sekali tendangan. Ia mengejar Xiao dan menghabisinya. Saat Zhao sibuk menghabisi Xiao, Shui, penghuni lain melihat celah kesempatan. Ia nekat mendorong Zhao dan berlari sekuat tenaga keluar dari ruangan. Namun, Zhao beraksi cepat. Ia berhasil menyabet punggung Shui tepat di pintu apartemen. Meski terluka parah, Shui tidak menyerah. Ia bangkit kembali. Karena panik, kedua sandalnya terlepas di depan pintu. Ia berlari menuju pintu keluar gedung. Sayangnya, tepat di pintu keluar gedung, Zhao berhasil menyusulnya. Tanpa ampun, Zhao menusuk lehernya dan mengakhiri nyawa gadis itu di sana. Kini hanya Chen Ruihua yang tersisa. Ia terjebak seorang diri di dalam apartemen, gemetar ketakutan. Ia tak berani melangkah keluar, karena satu-satunya jalan pelarian justru akan membuatnya berpapasan langsung dengan si pembunuh yang baru saja mengejar temannya. Dalam keputusasaan, Chen meraih gagang telepon. Ia menghubungi polisi, menggantungkan harapan terakhirnya agar bantuan segera datang. Namun segalanya sudah terlambat. Zhao kembali masuk ke apartemen dengan cepat. Ia tahu masih ada yang tersisa. 7 baru yang dibunuh, masih ada 1 lagi. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan Chen yang sedang menelpon polisi. Langsung saja Zhao menghabisinya. Zhao belum selesai. Ia khawatir jika ada yang selamat, ia pasti akan dikenali. Dia berjalan ke setiap korban dan memastikan mereka tidak selamat dengan menggorok leher mereka masing-masing. Namun karena licin oleh darah, pegangan pisaunya tergelincir. Mata pisau itu menyayat tangannya sendiri, membuat darah Zhao menetes di lantai TKP, bercampur dengan darah para korban, meninggalkan jejak DNA yang kelak menjadi bukti kuat keterlibatannya. Pembantaian itu berlangsung sangat cepat, kurang dari 20 menit untuk 8 nyawa. Zhao membatalkan niat mencuri barang karena tahu ini jam istrinya pulang. Ia langsung kabur kembali ke apartemennya sendiri. Di rumah, tergesa-gesa ia menyembunyikan pakaian berdarahnya di bawah kasur. Ya benar saja, istrinya pulang dan memberitahukan tentang mayat yang ditemukan di luar. Zhao belum sempat melepas kaos kakinya yang berdarah. Namun ia tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Soal luka di tangannya, ia berhasil meyakinkan istrinya bahwa itu akibat terkena alat di bengkel saat bekerja. Semua mulai terbongkar saat polisi menanyai dirinya yang tidak bisa menyembunyikan rasa gugup. Pada hari-hari berikutnya, sementara polisi masih menunggu hasil uji forensik, Zhao mulai panik dan berusaha menghilangkan jejak. Ia mengambil kaos kaki yang ia pakai saat kejadian, memotong-motongnya menjadi bagian-bagian kecil, lalu membuangnya bersama pisau ke dalam saluran air di taman kompleks perumahan. Namun upaya itu sia-sia. Baguslah. Polisi tidak butuh waktu lama untuk melacak dan menemukan barang bukti tersebut. Dan yang paling memberatkan, jejak darah para korban ternyata masih melekat jelas pada pisau dan potongan kaos kaki itu. Polisi meragukan pengakuan Zhao yang mengatakan motifnya adalah perampokan. Alasannya sederhana. Jika dia hanya ingin harta, dia tidak akan membobol apartemen saat penghuninya lengkap di rumah. Selain itu, merampok saat malam pasti membutuhkan senter. Tetapi Zhao masuk dengan tangan kosong tanpa senter. Nah, tidak ada alasan lagi bagi Zhao. Penyidik meyakini bahwa Zhao masuk ke apartemen itu memang murni untuk membunuh. Walaupun Zhao bersikeras mau merampok, ia membunuh hanya karena ketahuan. Nah, itu katanya, ia ingin lolos dari hukuman mati. Tapi pengadilan tidak memperdulikan alasan perampokan Zhao. Nah, kalaupun memang benar merampok, tapi kejahatannya sudah sangat keji. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati.
Eksekusi dilaksanakan tak lama kemudian, pada 21 Juli 1999, hanya sebulan lebih setelah ia ditangkap. Riwayat Zhao Lianrong tamat di hadapan regu tembak.